Prinsip puasa orang Katolik sebuah prinsip moral. Prinsip moral itu berbunyi secara positif, bahasa Latinnya itu fac bonum, bahasa Italianya fare il bene, bahasa Indonesianya lakukanlah yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat paroki katedral, juga barangkali ada umat paroki lain yang datang mengikuti perayaan Misa Rabu Abu di Gereja Katedral, dan mereka yang saat ini sedang memantau siaran ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Berbicara tentang pantang dan puasa, banyak pertanyaan sekitar hal berpuasa dan hal berpantang itu. 2 tahun lalu saya masih ingat, menjelang Rabu Abu. Juga tahun lalu di catatan saya masih ada. Dan hari Selasa malam masih ada yang mengajukan pertanyaan, kalimatnya beda-beda, redaksinya berbeda tapi isinya hampir sama. Satu dari Tembagapura, seorang laki-laki. Satu dari Jakarta, mungkin mantan umat saya di Pasar Minggu, laki-laki juga. Dan satu dari paroki Tiga Raja, seorang perempuan. Mereka mengirim lewat messenger. Kalau saya kalimatkan kira-kira begini pertanyaannya. Pastor, apakah berhubungan suami istri dalam masa puasa itu dosa? Artinya, Pastor, boleh atau tidak? Di messenger yang sama saya bertanya, mengapa Anda tanya seperti itu? Dan mereka bilang, ya kami di tempat kerja banyak saudara-saudara dari Islam, orang Muslim, dan mereka bilang kalau kami berpuasa, hubungan suami istri tidak boleh dilakukan pada siang hari. Sebab kalau dilakukan itu dosa. Kita Katolik bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan, memang berbicara tentang pantang, berbicara tentang puasa, kita masuk dalam wilayah aturan-aturan, kita masuk dalam wilayah larangan-larangan, nasihat-nasihat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, agar umat tidak bingung, agar umat tidak salah, agar umat tidak keliru, maka pada kesempatan hari pertama pantang dan puasa Gereja Katolik, pastor menyampaikan sebuah prinsip yang bisa menjadi pegangan bagi umat Katolik, paling tidak umat paroki Katedral Tiga Raja itu, yaitulah prinsip puasa
orang Katolik sebuah prinsip moral. Prinsip moral itu berbunyi secara positif, bahasa Latinnya itu fac bonum, bahasa Italianya fare il bene, bahasa Indonesianya lakukanlah yang baik. Prinsip moral yang sama juga bisa disampaikan secara negasi. Bahasa Latinnya vitare malum, bahasa Italianya evitare il male, dan bahasa Indonesianya hindari yang jahat. Nah, harap kita semua berpegang pada prinsip moral ini. Ada 3 aktivitas yang dilakukan, disarankan, dinasihati oleh Bunda Gereja bagi orang Katolik untuk melakukannya selama masa puasa, pantang dan puasa. Dan 3 aktivitas ini, ingat, dalam melakukannya ingat prinsip moral tadi. Fare il bene e evitare il male, fac bonum dan vitare malum, lakukan yang terbaik dan menghindari atau mengurangi yang jahat. Aktivitas yang pertama, biasanya para pastor di gereja Katolik di masa pantang dan puasa menganjurkan, aktivitas yang pertama adalah mati raga. Raga itu dimatikan. Contoh, kebiasaan minum minuman keras, topi miring 5 botol semalam. Pertanyaannya, apakah itu baik? Apakah itu jahat? Silakan menilai. Prinsip itu ada toh. Merokok 10 bungkus sehari, itu baik atau tidak baik? Silakan Anda menilai. Makan banyak itu bagus, tetapi makan banyak sampai muntah-muntah, apakah itu baik? Apakah itu tidak baik? Silakan Anda menilai berdasarkan prinsip moral yang gereja tawarkan. Itu aktivitas yang pertama, mati raga. Aktivitas kedua yang biasa disarankan gereja adalah aktivitas doa selama masa puasa. Nah, doa pribadi selalu dianjurkan anywhere, anytime. Berdoa sebanyak mungkin. Tetapi kalau Anda berdoa selama 24 jam non-stop, pertanyaannya itu baik atau tidak? Silakan menilai. Ikut misa tiap hari, itu sesuatu yang baik, baik sekali. Tetapi karena Anda memprioritaskan ikut misa, lalu membiarkan anakmu yang sakit tidak terurus di rumah, apakah ikut misa itu baik atau tidak baik? Lagi-lagi Andalah yang menilai karena Anda yang menjalani. Berpuasa, puasa itu aktivitas yang bagus. Tetapi Anda berpuasa begitu ekstrim, 1 minggu, 2 minggu,
puasa tidak makan, tidak minum sampai Anda jatuh sakit. Itu baik atau tidak? Silakan Anda yang menilai. Begitu bisa disebut beberapa contoh berkaitan dengan aktivitas doa dan puasa. Yang ketiga yang diajarkan Bunda Gereja untuk anak-anaknya adalah perbuatan amal selama masa puasa. Memberi derma saat kantong kolekte diedarkan, bagus, itu bagus sekali. Mengisi amplop APP setiap hari Rabu, setiap jalan salib hari Jumat, 4 kali hari Jumat, dan puncaknya pada Jumat Agung, bagus, suatu aktivitas yang bagus. Tetapi dengar baik-baik, Anda mengisi amplop itu untuk memberi derma, mengisi amplop itu untuk APP, kok ambil uang yang maitua ada perik, simpan rapi-rapi di bawah bantal karena uang itu mau dipakai untuk arisan, dan engkau mengambil uang itu isi di amplop lalu kau bawa ke gereja. Besoknya ada arisan, mace bolak-balik bantal, uang ini menguap kemana? Pak, saya simpan uang di sini untuk arisan, sudah kemana? Oh, saya sudah isi amplop APP, saya sudah bawa ke gereja untuk derma. Kamu dua berkelahi toh? Pertanyaannya, itu baik atau tidak? Engkau yang menilai, karena engkau yang menjalani. Membawa derma ke gereja, memberi sumbangan kepada gereja, mengisi amplop APP, tapi uang itu datang dari hasil curian motor lalu kau jual, hasil korupsi. Mungkin engkau isi amplop itu bunyi jutaan, tetapi hasil korupsi. Kau curi uang entah dari mana dan engkau mengisinya. Baik atau tidak? Engkau yang menilai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya menutup renungan ini dengan kembali ke isi messenger dari umat Tembagapura, dari umat Jakarta, dan salah satu umat Tiga Raja ini. Melakukan hubungan suami istri selama masa puasa, baik atau tidak, boleh atau tidak, karena prinsip moral sudah ada. Pastor menjawab, tentu berdasarkan prinsip moral Gereja Katolik. Fac bonum, fare il bene, lakukan yang baik. Vitare malum, evitare il male, hindari yang jahat. Pertanyaan dari ketiga saudara di tempat berbeda itu bisa dijawab. Melakukan hubungan suami istri sebagai tanda ungkapan kasih yang mendalam, entah siang entah malam, that's okay, silakan, asal itu ungkapan cinta terdalam yang Tuhan kasih kamu berdua. Akan tetapi melakukan hubungan suami istri itu karena pemaksaan dari satu pihak, sebagai pelampiasan nafsu sepihak, dengan cara-cara kasar dan tidak manusiawi, minta maaf, pastor mau menjawab, tidak boleh. Tidak hanya di masa puasa, tapi juga di masa biasa, tidak boleh. Binatang saja tidak. Masa engkau melakukan hal yang tidak dituntut oleh moral.
Selamat memasuki masa puasa. Selamat menjalani 40 hari ke depan. Semoga semua yang Bapak Ibu lakukan, 3 aktivitas ini dan berbagai aktivitas lain, contoh-contoh dapat Bapak Ibu gandakan, perbanyak. Peganglah teguh moral puasa Gereja Katolik. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluarga-keluargamu, Tuhan memberkati paroki kita, paroki Katedral Tiga Raja. Amin.